Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiatun Waqiah dengan NIM 0201515029, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Baik, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan atau memenuhi tugas saya pada mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Makro dan Ekonomi Terbuka Makro. Next. Baik, kita langsung saja memasuki materinya, yaitu A. Konsep Dasar Ekonomi Makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian secara agregat atau menyeluruh, dan di dalamnya membahas isu-isu penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapat nasional, tingkat bunga, tingkat pengangguran, inflasi, neraca, pembayaran, dan perdagangan internasional. Dalam ekonomi makro juga membahas perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Next. 1. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, yang mana tidak ada campur tangan pemerintah seperti pembayaran pajak dan pengeluaran pemerintah, dan juga tidak melibatkan perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Adapun keseimbangan perekonomian 2 sektor yaitu A. Keseimbangan pendapat nasional akan dicapai apabila Y sama dengan AE. Dengan demikian, keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor memiliki syarat Y sama dengan C ditambah I. Keseimbangan pendapat nasional ditentukan dengan menggunakan syarat keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor. Secara grafik, keseimbangan dicapai pada keadaan di mana garis AE sama dengan C ditambah I, memotong garis 45 derajat, dan dari perpotongan fungsi investasi I dan fungsi tabungan S. B. Secara algebra, keseimbangan dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan Y sama dengan C ditambah I atau S sama dengan I. Next. 2. Perekonomian 3 sektor adalah kegiatan perekonomian yang melibatkan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. 3. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka adalah suatu kegiatan ekonomi di suatu negara yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lainnya. B. Ekonomi terbuka makro. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara satu dengan negara lainnya. Adapun pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya, ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian terbuka. Pengertian permintaan agregat Z tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Next. 2. Jumlah uang beredar adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun sisi penawarannya. 3. Harga dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum atau P, tetapi paling tidak ada 2 tingkat umum, yaitu tingkat harga umumnya yang berlaku di dalam negeri atau P, dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri.